Pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami eskalasi setiap tahunnya, yang bisa dilihat dari grafik pertumbuhan penduduk tahun 2016 hingga 2021. Seiring dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur dan konsumsi juga meningkat. Sayangnya, hal ini malah menyebabkan permasalahan di Indonesia, yaitu peningkatan jumlah sampah plastik. Bayangkan, dari sampah yang seperti ini menjadi sebanyak ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Tidak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengindikasikan bahwa kurang lebih terdapat 1 juta liter limbah cair non-B3 yang telah mencemari lingkungan. Padahal, limbah cair yang langsung dibuang ke alam bebas akan memberikan dampak buruk terhadap kelangsungan ekosistem. Apakah sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Pertumbuhan penduduk juga mendorong adanya alih fungsi lahan pertanian dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Adanya permasalahan ini menyebabkan Indonesia belum dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, target 11.6 mengenai penanganan sampah kota, serta target 12.5 mengenai bagaimana mengurangi produksi limbah dan daur ulang. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berperan sebagai penonton? Oleh karena itu, kami mewujudkan solusi bernama Eco Hexagon Verticulture, yaitu sebuah inovasi pertanian yang memanfaatkan sampah plastik dan limbah cair domestik di lahan sempit. Gagasan ini didesain dengan bentuk heksagon yang terinspirasi dari bentuk sarang lebah. Mengapa demikian? Ditinjau dari perhitungan keliling beberapa poligon, segi 6 memiliki keliling yang paling besar dibandingkan segi 4, segi 3, dan segi 8, sehingga penanaman hidroponik dengan bentuk ini akan jauh lebih efisien, efektif, dan maksimal. Dinding produk EHV akan terbuat dari susunan ekobrik yang direkatkan dengan lem perekat khusus. Lalu, akan ditanam pakcoy dengan sistem aquaculture secara bertingkat. Pada bagian tengah, terdapat sebuah kolam berbentuk lingkaran untuk budidaya ikan nila tilapia. Pengairan kolam berasal dari pengolahan limbah domestik dengan bioreaktor. Pertama-tama, air limbah akan tersaring dengan bar screen. Kemudian, air limbah akan dikumpulkan di bak penampungan awal. Lalu, air akan masuk ke biofilter anaerob dan aerob untuk menghilangkan senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Terakhir, air akan menuju membran untuk diolah agar dapat memenuhi baku mutu air bersih untuk dialirkan ke kolam. Lalu, bagaimanakah skema pengairannya? Air dari bioreaktor akan dialirkan ke kolam ikan nila. Pada kolam ikan nila, terdapat pompa air yang akan menaikkan air untuk media aquaculture. Pipa ini terintegrasi membentuk rangka heksagon dan secara siklis kembali ke kolam. Nantinya, ikan akan dipanen dengan jaring yang terintegrasi dengan katrol listrik dan rumah pengolahan ikan. Sekarang, mari kita bandingkan EHV dengan metode tanam sawi konvensional. Sangat berbeda, bukan? EHV diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan sampah, limbah, dan lahan sempit melalui sistem pertanian yang diterapkan. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, EHV diharapkan dapat diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, bagaimana? Siapkah kalian untuk menjadi bagian dari EHV? Mari melangkah menuju Indonesia bebas sampah!